Insya Allah urip sejahtera. Insya Allah. Yang kita ini, yang kalah kali yang belum. Walaupun sering mengamati, ono wong apik kok akhlake apik mesti uripe apik enak. Tapi lek wong akhlake elek, pemane kemenyek dan sebagainya. Ajur jum. Temen ajur. Makanya umat dhewe balik kemenyek wis. Sampeyan itu diciptakan ya orang enggak boleh kemenyek. Gitu. Ngomong paling lagi enggak usah ngomong ini. Soalnya neka-neka. Itu programnya Malik sendiri. Ya segini ki, makanya kadang-kadang kita harus menjadi kaku. Gitu loh. Ya wis ngene iki. Makane ngomong pas nek malah Nomor pinten nih, Bang? Nomor 2. Apa tadi? Bahwa misi Rasulullah ini adalah diutuskan supaya menjadi umat itu menjadi yang unggul. Nah, unggul itu apa ya? Unggul kalau termasuk dalam Al-Qur'an mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Baik-baik orang atau orang yang paling mulia di hadapanku kata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, jadilah orang yang bertakwa itu. Ya tadi itu orang bertakwa apa cirinya itu loh? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Coba. Orang itu unggul. Ya, orang itu nilai akhlaknya tinggi nomor 1 loman. Loman. Kan mama dia itu lek nyumbang gak ada hitung-hitungan nyah-nyah gitu. Loman. Apa yang kedua? Ayo. Wal kadiminal goido. Apa wal kadiminal goido itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya. Jangan mengumbar emosi. Tidak ada orang yang tidak marah. Tidak ada orang yang tidak bisa marah. Tapi sebaik-baik orang yang marah adalah orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Arep marah, arep ngamuk ditahan. Ini nah, ibu-ibu kan biasanya begitu tuh. Ibu itu kalau ibu itu paling pintar, kalau marah itu mesti moco istighfar. Ya enggak? Cuma nadai kedawan. Astagfirullahaladzim. Ditambahi kok niki anake sapa? Ya toh. Nah gitu tuh. Jadi mengendalikan emosi. Orang yang punya akhlak yang baik itu emosinya harus ditata, Pak. Apalagi jadi pimpinan, Masya Allah. Ya, ngerambut wong akeh itu gak gampang, Pak. Maka kita harus bisa melihat karakter-karakter orang ini ya apa meneh sudah wong akeh itu sak pirang-pirang jadi bapakku. Iya enggak? Wong akeh sak pirang-pirang lambe pinggire cangkem lha coba. Tumbuh oleh tutup ngono. Wong akeh sak pirang-pirang maksudnya apa ya? Orang itu banyak karakternya sudah dipelajari saja. Kuncinya cuma satu, mengendalikan orang banyak itu satu, sabar. Wis sampeyan lek gak sabar utang. Ojo mana mengendalikan orang banyak ya. Nang omah iku lek gak dirasa sabar, Pak, ya toh. Kudu gegeran tok ae, ngene mboten. Iku makanya jadi pimpinan harus sabar, gak bisa sabar dalam menghadapi anggotanya, sabar dalam menghadapi yang mungkin keluarganya, pekerjaannya, dakwanya banyak. Nah, itu orang yang unggul itu sabar itu. Gitu. Nah biasanya orang-orang itu kalau yang nggak sabar biasanya ngamuan, biasanya cirinya. Gua ngamuan biasanya kuru-kuru ngamuan. Yo kena mana gitu. Lah yo ngamuk. Apa mega kuru? Udah sampean sabar ngamuk yo opo? Iya enggak? Opo nyarep diamuk? Pemain wis tuwek kok ngamuk wis tuwek, Masya Allah. Makanya apa ya? Saya tuh kemarin punya ilmu ini. Oh inilah, ini. Jadi begini, Bapak Ibu, orang ini ya, tanda kebaikan dalam diri seseorang itu dua. Ini menurut Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan begini, tanda kebaikan dalam diri seseorang itu dua. Satu, bertambahnya ilmu, dan yang kedua adalah bertambahnya kasih sayang. Coba. Itu Ali bin Abi Thalib dia mengatakan begini. Orang itu baik
tanda kebaikan dalam diri seseorang itu satu adalah tambahnya ilmu dan tambahnya apa tadi? Kasih sayang. Kasih sayang. Lalu akhirnya kadang-kadang enggak tambah tua kadang-kadang tambah maaf ya tambah dong 40 kata-kata. Gitu betul. Terus tambah cowek gitu. Gak tambah sayang nih gitu betul. Ngamu antok gitu. Kudu mangan wong. Kok meneh kena tanggal tua. Bayarannya titik utangnya akeh. Ya, gitu betul. Kok jujur sampean. Itu kata Ali bin Abi Thalib, tanda kebaikan dalam diri ini apa Pak? Tapi ini baik, gitu. Tanda kebaikan dalam diri seseorang itu dua. Satu, bertambahnya apa tadi? Ilmu, dan bertambahnya apa? Kasih sayang. Ya nggak tahu sampai kita ini sudah termasuk atau belum? Bisa tambahnya ilmu dan tambahnya kasih sayang. Ya wajib gitu betul. Makanya tambah tua kudu tambah sayang. Kudu tambah pinter, wong pengalaman tambah akeh kok. Kok gak tambah pinter gitu loh. Ngene apa mboten? Masih tambah sayang, pengalamannya kan banyak. Belajar dari pengalaman urip niku. Dan termasuk berorganisasi ini, mohon maaf. Organisasi ini kan sebenarnya kita ini diajari, Pak. Organisasi itu sebenarnya intinya itu bahwa kita ini diajari menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gadean. Enggak sampean, senengan enggak ada tanggal tua. Namanya ngono gadean. Jadi intinya itu bahwa berorganisasi itu kita ini berlatih bagaimana bisa menyelesaikan masalah tadi itu loh. Semakin dan saya punya pendapat begini, mohon maaf ini apa namanya? Saya sendiri mengatakan begini. Keberhasilan seseorang dalam berorganisasi tidak diukur dari jabatan, enggak. Tapi diukur sejauh mana kita bisa ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam organisasi. Semakin kita banyak terlibat, maka semakin banyak manfaat yang kita peroleh dalam berorganisasi. Jadi nggak diukur dengan jabatannya. Ya, apa tadi? Keberhasilan seseorang dalam berorganisasi tidak diukur dengan jabatannya, tapi diukur apa? Sejauh mana dia terlibat dalam menyelesaikan persoalan dalam organisasi. Organisasi punya masalah apa? Terlibatlah. Jangan malah melarikan diri. Ya enggak? Kalau misalnya organisasi butuh dana, ya mari kita ikut. Kalau nggak iso ngekei golek no. Nah kita ini kadang-kadang enggak boleh jaluk sumbang terus pura-pura gak ngerti ya di dekan. Pura-pura gak krungu. Nggak apa betul. Malah kadang-kadang terus diundang nggak teko, nggak bisa Pak. Kita ini belajar. Jadi inti berorganisasi itu bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengatasi masalah dengan sebaik-baiknya. Dan tadi itu menurut menurut Ali bin Abi Thalib tadi tanda kebaikan dalam diri seseorang tadi apa? Tambahnya ilmu, pengetahuan, dan tambahnya kasih sayang. Bisa mencatat ini penting ini temenan. Saya aja mengamalkan, berusaha juga ini Pak. Bendino nambah ilmu gitu. Terus tambah sayang nambah uang. Ojo sampai tambah cengit, tambah jahat, tambah kasar. Masya Allah, naudzubillah, uwelek Pak. Tuwek ngamuan uwelek, teman elek. Ya kan, tuwek, elek, ngamuan, gak ada duit bisa ngeduh. Elek apa mboten? Elek tuwek terus ngamuan, Masya Allah. Tuwek itu sabar, tambah sayang gitu loh. Tuwek kok tambah ngamuan, Masya Allah. Naudzubillah, Masya Allah. Nggih Bu nggih. Tambah tuwek tambah sabar nggih. Tambah sayang nggih. Pamane gini gak serius ngono. Nggih, ngono. Kepaksan ngono. Koyo ngene iku ada maksud-maksud tertentu. Nomor berapa tadi sekarang? Nomor 3. Jam berapa ini? 11 nih. Nggih. Dintekne gini iki nggih. Mboten kakean dan ke materi ini. Mboten temen. Kopine tas setan iki. Awas iki njaluk mereka ono lho ya sampeyan tanggung jawab. Masih ya? Nah, ini acara sudah sah Pak Malik karena ada kopi nih. Mau burung sah ini.
Nah yang ketiga kata Rasulullah ini misi Rasulullah diutus di dunia ini adalah untuk menyebarkan kesejahteraan dan keadilan. Masya Allah. Coba ini sejalan dengan misi Muhammadiyah, menebarkan kesejahteraan dan keadilan. Besok ini tugas kita. Nabi itu diutus di dunia itu menyebarkan apa tadi? Kesejahteraan dan keadilan. Bagaimana Pak caranya orang itu sejahtera? Ya nyambut gawe. Jadi kalau mandek berusaha. Orang hidup harus punya penghasilan. Mbondole opo kono. Bapak saya itu dulu bilang begitu. Golek opo kono lele cocok mulai nang desa. Saya dulu mak saya itu dan pak saya itu kan ora pendidikan. Tapi kalau doktrin anaknya itu luar biasa. Ojo rabi ambek wong sak desa. Ngono Pak. Pak Malik sak desa. Saya itu dulu begitu mak saya itu doktrinnya. Terus lek wis kuliah ojo balik mulai nang omah. Isin mak ngono. Jadi doktrinnya orang tua saya itu begitu. Terus pokoknya Pak itu dibantu Pak. Agak mungkin. Bisa enggak nih? Oh sudah ada, terus, nih. Ngapunten nggih Bu. Nggih, monggo. Nggih, selamat jalan Bu. Bu, I love you full. Lah wong guyu ya. Ayo bisa. Loh, mengamalkan Ali bin Abi Thalib. Tambah tuwek tambah. Coba keliru gondek. Diralat si terakhir. Ya Allah. Dadi niku napa wae. Apa lalu? Sejahtera, adil dan sejahtera. Jadi harus itu. Mak saya itu dulu begitu dokter. Terus kono golek apa ojo muni. Bagaimana? Mak saya itu Masya Allah. Terus nek dokter anak itu, ojo turu mari subuh, ojo turu mari asar. Terus metu teko omah. Ngono bapak saya itu. Makanya dulu ada filosofi orang Jawa itu, wong lise oma ame, wong turu gak ana rezeki ini. Itu dulu bapak saya dokter begitu. Wis mari subuh metu teko omah. Golek apa? Masya Allah. Maka orang hidup itu harus, dan kita harus bisa mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan umat. Oleh karena itu maaf, Muhammadiyah ini kan termasuk sebagai gerakan sosial. Itu dalam rangka apa? Mensejahterakan umat. Ada lazismu, ada panti asuhan, ada macam-macam. Saya termasuk, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi dulu kan orang nggak punya, tadi sudah saya sampaikan. Saya ini dulu bisa sekolah itu karena kasih sayang dari Ibu Aisyah. Saya dulu begitu. Kuliah mulai jaluk duit nang bapak ibu itu nggak enak, terus mampir nang dari Ibu Aisyah itu kayak ditelur. Kene bisa ngoni saya. Masih ingat sampai sekarang ya. Coba Ibu Aisyah itu dulu rajin, ada jimpitan, ada macam-macam itu. Saya disangoni Pak. Ya makanya akhirnya apa ya, saya nggak mau, maaf ya, saya nggak bisa melupakan jasanya Aisyah itu. Makanya kalau saya diundang Ibu Aisyah itu saya nol apa merger sing undang wong Jombang. Mas yo pucuke Jombang tak tekan. Gitu. Gak seperti itu. Jadi Masya Allah. Dan Islam menjamin kita ini dijamin kalau kita ini betul-betul melaksanakan ajaran agama dengan baik, dengan istiqomah, insya Allah hidup kita sejahtera. Banyak ayat yang menjelaskan. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya ada dalam sebuah desa sekelompok penduduk itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau berdosa, kalau maksiat, ya sudah. Kan banyak ayatnya itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah, lek bersyukur ditambah.
Lek kufur apa? Disiksa. Ya, seperti sekarang masih banyak di negara kita ini musibah-musibah. Dan maaf, musibah-musibah itu adalah ulah dari tangan manusia itu sendiri karena dosa-dosa kita. Anda di Allah sudah berfirman itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijarah tunzikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perdagangan yang dapat menghindarkan dirimu dari siksaku yang pedih. Ini kan bocoran dari Allah gitu loh. Kalau kamu nggak mau mendapatkan musibah, kalau kamu nggak mendapatkan celaka, ikuti jalan Allah. Gitu? Apa tadi itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman yang betul-betul beriman, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tak sebut bolak-balik jenenge ketua PDA Jombang. Gitu apa? Nah, seperti itu. Insya Allah kan banyak itu ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan hidupnya mudah dan rizkinya dari mana saja dia tidak tahu. Moro-moro itu, maaf, begitu. Saya punya pengalaman ini kemarin Januari itu saya masya Allah bayar sudah saya ceritakan kemarin kalau nggak salah itu bayar SPP Pak, mbok ya arek nang omah bingung. Ya itu 20 juta yang ini Januari. Ya apa dong duit? Saya bilang gampang. Rumah jalan Gusti Allah dicek kan begitu. Cuma petang dino berikutnya itu loh. Tapi saya itu bunyi plung. Nah plung itu wong itu ku apal. Plung iki jenenge duit gak ketok gitu. Sampai jenenge plung ya itu wong itu tuh masya Allah pakai. Dijogo HP dibuka gini. Ya alhamdulillah terang-terang dana 24 juta. Coba. Jenenge bojo kok nguri petang puluh. Alhamdulillah. Lho pengapesan wong wedok lak dia sulit menghilangkan ini karena ya ta? Lho soweneng ya Allah. Udah njaluk nang Gusti Allah dalam jaluk nang Gusti Allah. Donga nang Gusti Allah. Insya Allah Allah tidak akan pernah menolak doa kita. Kan begitu toh? Ud'uni astajib lakum. Nyoba jaluk nang Gusti Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya punya banyak pengalaman seperti itu, Mbak. Ini pengalaman pribadi. Tahun 97 sepeda motor saya pernah hilang. 97 itu. 2 minggu berikutnya sepeda motor saya itu ketemu apa namanya? Saya diberi uang wali murid. Pak Solihin mana sepedanya? Hilang, Pak. Pak besok kesini beri uang untuk beli sepeda motor baru. Masya Allah, waktu hilang itu Pak, saya mulai nang ngomong itu gak wani Pak. Gak terkonco saya Pak. Bojoku waktu sepeda motor hilang tuh nangis pitung bengi. Lho temenan. Ya apa bayaran 150 ngancur 135.000 zaman sakmo bayaran. Masya Allah terus ketemu. Apa namanya? Dikai di wali murid. Tak tukono nyar Pak. Sepeda sopo ya? Alhamdulillah itu dikai wali murid. Nggowo. Pitung bengi. Kemarin nang terus bunyi ta. Kayak gitu. Ya arene guyan. Lho 2 minggu berikutnya Pak. Sepeda motor saya ketemu. Coba ada polsek Tandes itu Pak Solikin ada, saya sendiri Pak. Sepedanya hilang ya Pak, tolong dilihat Pak. Di Tandes ada temukan sesudah kriteria ini. Tak parah nih Brono, ketemu betul. Loh ini sepedanya Pak, itu Pak bawa pulang Pak. Tak gombolin. Bojoku tak delok iki, bojone nek sepeda motor ketemu. Loh ketemu ya, guyu mana pitung dino pitung. Ini pengapesan sampean nek pengen bojone sampean guyu wis ta. Mulai sampai nggawa duit sing akeh. Jaluk nang Gusti Allah. Ya apa? Mau sejahtera sudah pada siapa lagi kita? Ya berusaha tetap ikhtiar. Coba. Sudah punya sepeda motor dua gak di rumah. Saya minta lagi pada Allah. Ya Allah, oma ya Allah, gak duit ya Allah. Meningan wali murid yang sekolah. Pak Solih gak punya rumah. Gak punya. Ini Pak, rumah saya dipakai. Lo coba.
Oh my God, sama tiga yang wali murid. Coba. Udah punya rumah nggak punya mobil? Ya Allah mobil ya Allah. Ah ini mana wali murid? Ya kok, kayak ini. Coba. Anggit sambil. Enak nggak? Lo temenan nih, gak ngarang. Temenan tadi jadi dulu. Coba, alhamdulillah. Waktu gak ada bojo. Wali murid. Iki Pak, bojoku Pak. Bojo iki wali murid Daniel. Jadi ya Allah. Nah kita harus yakin itu loh. Kalau sampean berjuang, saya punya prinsip begini. Lek sampean ngurusi wong akeh, urusan sampean diurus bagus ya Allah. Sampean lek ngurus kepentingan menungso, urusan sampean diurus bagus ya Allah. Lek sampean ngurusi urusan sampean tok gak ono enteke. Ngurusi omah itu 24 jam maaf loh, gak ono enteke. Ya toh? Maka kita harus punya keyakinan sebagai pejuang. Kita harus ngurus umat. Urus umat. Kalau kita ngurus umat, nasib kita, anak kita akan diurus oleh Allah. Betul benar. Allah sudah berfirman. Tadi itu, in tansurullah yansurkum. Ya toh? Wa yuthabbit aqdamakum. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa kita masih tidak yakin berjuang di Muhammadiyah? Kenapa kita ini masih setengah-setengah ngurus umat? Ribut ngurus anak dewe, ngurus rumah tangga dewe, ngurus, aduh maaf ya. Ganon TE sampai ngurus rumah tangga terus sampai 24 jam sampai 29 jam. Nah, ngurusi bojone sampean, anake sampean, omahe sampean, kendaraan sampean gak ono enteke. Terus kapan kita berjuang untuk ngurus umat? Wis dadi pimpinan kok sik setengah-setengah. Maaf. Gitu. Halo. Kok kesengeren kabeh? Baru tahu ya. Prinsip ini harus kita pegang sebagai pengurus, sebagai pimpinan. Lek awak dhewe ngurus umat, urusan kita akan diurus oleh Allah. Percaya apa tidak? Harus percaya. Kalau sampean durung percaya ya maaf. Ya berarti sampean ya harus pancene karakter sampean sendiri. Nek tak delok sampean wajahe mama. Jek ngurus omah gak karu-karuan, wajah sampean itu. Nasional. Lho temenan. Saya belum mencerminkan betul-betul berpejuang temenan. Jak eman sampean, eman duwe, eman waktu, eman tenaga, wis tak delok wajah sampean mencerminkan itu. Nggih napa mboten? Jawab. Dengan sejujur-jujurnya. Sebelum saya menjadi pengurus wilayah. Tabel itu sampai itu wajahnya itu begitu. Maka tadi prinsipnya harus kita pegang. Lek awak dhewe ngurus umat, urusan kita diurus oleh Allah. Sampai pengen ngurus urusannya sampai dia pengurus urusan umat. Ya begitu aja. Kalau ingin urusan kita diurus oleh Allah, mari kita ngurus urusannya umat. Umat banyak menunggu kita. Umat banyak, maaf ya, butuh bantuan kita. Masih banyak orang yang butuh bantuan kita. Di sekitar kita ini banyak orang yang butuh bantuan. Umat ini masih butuh bantuan kita. Butuh tenaga kita, ilmu kita, dakwah kita, sosial kita. Nggih napa mboten? Dari awak dhewe setengah-setengah ya wis sampean. Ya itu tadi. Ya dah, nomor piro niku wae. Nomor 4 bahwa Rasulullah diutus ke dunia adalah untuk membuat tata cara peribadatan. Ya, baik mahdo maupun ghairul mahdo, semuanya sudah ada aturannya. Tugas kita adalah menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah, laksanakan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah.
Diikuti dengan sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya. Ikuti ajaran agama Islam ini sekuat-kuatnya. Kami barangkali Laksanakan kebaikan-kebaikan dalam Islam ini sekuat-kuatnya, apalagi sebagai pimpinan. Kalau kita nggak bisa melaksanakan, maaf. Terus bagaimana umat yang kita pimpin? Kalau ada setengah-setengah ibadah, setengah-setengah nggak bisa lihat. santri kami Harus betul-betul menjadi orang yang istiqomah, melaksanakan nilai-nilai ibadah dengan sebaik-baiknya. Mari kita bimbing umat. Mari kita beri contoh umat kita ini. Mari kita memberikan motivasi. Dan menurut saya pimpinan itu kan tugas yang paling berat itu kan menjadi inspirasi, Pak. Maaf ya. Tugas pimpinan itu kan ada dua ya. Ada administrasi, ada motivasi, ada inspirasi sebenarnya. Itu tugas pimpinan itu Pak. Nomor satu apa tadi? Administrasi apa ya? Surat menyurat, tulis menulis. Ngurus organisasi itu namanya administrasi atau ranting, pengurus cabang, daerah, PWM, PP, itu administrasi. Yang kedua adalah motivasi, memotivasi orang. Kita tugas pimpinan itu memotivasi. Yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat gitu. Termasuk hari ini kan memotivasi sebenarnya. Dimotivasi. Ini asik. Ini tidak ngopi, ya walaupun tadi kopinya telat. Terus sesentek pisan. Nah, yang paling berat adalah inspirasi. Kita harus bisa menginspirasi umat, menginspirasi masyarakat, menginspirasi. Dengan apa kita menginspirasi? Dengan kegiatan-kegiatan yang organisasi harus kita galakkan. Jangan males, gitu loh. Mari kita keputusan-keputusan organisasi ini yang sudah diputuskan melalui musyawarah ini kita laksanakan, sehingga nanti akan menginspirasi masyarakat dan umat. Itu yang paling berat itu menjadi inspirasi, dan menginspirasi itu tugas pimpinan sampai kapanpun harus tetap menjadi inspirasi. Administrasi dan motivasi Pak, itu ketika kita menjadi pengurus itu berjalan melekat sebagai tugas dan tanggung jawab kita. Tapi yang namanya inspirasi sampai kapanpun, walaupun sampai sudah turun jadi pengurus, maaf, tugas menginspirasi itu tetap melekat dalam diri kita. Nggak boleh ngomong, lu aku wis gak pengurus kok. Nggak bisa, tetap harus menginspirasi. Harus terdepan, harus memberikan contoh yang baik tadi, memberikan teladan yang baik. Jadi begitu. Dan yang terakhir, pun dawa-dawa, kula nggih pun kesel. Nomor 5, nomor terakhir itu adalah bahwa umat itu, katanya Rasulullah itu begini, agar umat ini bekerja dengan profesional. Masya Allah. Islam itu mengajarkan kita pada profesional. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza wushidal amru ila ghairi ahliha famtadiris sa'a." Ini itu profesional. Orang itu harus profesional. Dalam bekerja harus profesional. Dalam berdakwah harus profesional. Dalam mengurus rumah tangga harus profesional. Nah, apa profesional itu? Profesional itu rumusnya ada 6F. Orang itu mau profesional, rumusnya ada 6F terakhir. 6 apa tadi? F yang pertama adalah fokus. Dakwah itu juga harus profesional. Maka dakwah siapa? Fokus. Gak boleh dakwah itu disambi. Sambi itu artinya apa? Sakobere, ora iso. Berarti orang profesional. Masih nggih kopi juga harus profesional. Nggih kopi kok sak kobere mbek sak onoke ora iso. Judule ngopi kok kopine mek 3 ceret. Ora profesional, ora fokus. Harus fokus dengan temanya. Ngopi bareng kok isine ngombe banyu putih. Untung ngiling aku kemarin. Jadi nomor 1 apa tadi rumusnya profesional? 1 adalah fokus. Semuanya butuh fokus. Gawe anaknya fokus. Nggih apa betul? Tapi gak fokus ya gak jadi. Ndonga kok bolak-balik ndonga. Sing didongani sing gak gelem. Jadi nomor 1 fokus. Yang nomor 2 namanya adalah fast. Ya, fast. Napa fast niku? Fast niku bahasa Inggris. Cepat. Lebih cepat lebih baik. Fast.
cepet. Dakwah kudu cepet, Pak. Gak entek awak dhewe sampean. Pemane saiki produk wis entek, sampean ya wis. Harus cepet. Nggih kopi ya butuh cepet, Pak. Nah, cepet itu dikritik langsung metu sak ceret. Wah, berarti cepet berarti sampean enggak berarti profesional. Mana kopinya? Ini Pak Tolikin kopinya Pak Tolikin. Wah, alhamdulillah. Sampai langsung ditusi kabeh entek mari ngene wis kali njaluk maneh sampean. Nomor 3 rumusnya orang itu profesional. Yang ketiga adalah fight. Fight, Pak. Fighter itu apa? Harus petarung, militan gitu loh. Gak oleh kelewes, gak oleh males gitu. Orang Jawa itu harus pahit. Mak dian cepit tok gak budal. Maaf. Jadi ono kadang-kadang dian gak diundang tersinggung. Hah? Gak dijak budal, gak dijawil, gak gelem tersinggung. Loh, itu jadinya duduk profesional itu namanya gak fight. Fight itu artinya ya pokoknya masih udan ya budal. Gitu loh, itu namanya fight. Nah kita ini kadang-kadang gak maaf ya, dakwah kita ini kalah fight dengan dengan media kadang-kadang. Fight media. Harus fight dakwah itu. Gak sampai gak fight tapi pahit. Yang ini kira-kira. Ya Pak. Fight itu kenapa Pak? Tak gitu. Militan petarung. Ngene ngadakno ngene, mari pengajian iki ngene, mari ngene. Mari ngopi bareng, ngopi dewe-dewe, gak ngopi belas. Ono acaranya ada, itu namanya militan. Ya kegiatan iki mari ngene itu. Nah, itu nanti mari ngene mikir meneng, mari iki dhewe iki sukses, dhewe meneh apa meneh. Dhewe apa meneh, itu namanya fight. Gitu. Nomor piro saiki? Nomor 4 adalah fun. Fun itu apa? Fun itu apa? Senang, menyenangkan. Dakwah itu harus menyenangkan. Yasiru wala yasiru. Oh dakwah kok mencucu. Dakwah kok mencucu iki lho, dakwah iki piye? Dakwah kok maaf. Dakwah kok ngamuk-ngamuk gitu. Jangan itu. Buat gembira, masyarakat buat gembira. Saya waktu jadi Rojo Namur tadi itu, maaf jadi Pucang itu, program saya cuma 4. Pembinanya begini aja. Senang, kenyang, tenang, menang. Sampai nggak di pengurus punya program ini, insya Allah sampai sukses. Apa tadi? Senang, kenyang, tenang, menang. Rumusnya itu namanya manajemen mutmainah. Rawahu Sholikin. Itu saya Pak, itu aja Pak, dari kepala sekolah itu dulu. Senang, kenyang, tenang, menang. Sudah itu aja. Gitu. 4 am. Gitu aja itu. Gitu. Jadi cuma itu aja. Orang itu apa sih digolek seneng. Ngene apa mboten? Sampeyan kene golek apa? Golek seneng. Coba sampeyan iki maaf gak seneng, buyar sampeyan coba. Makanya dibuat seneng, kopi tokno. Entek gaekno maneh. Dolokno ya buyar gak seneng ngomong. Gitu. Senang, kenyang, tenang, menang. Itu namanya fun. Nomor 5, rumusnya adalah fleksibel. Fleksibel Pak. Fleksibel itu artinya apa? Ojo kaku, ojo patok bangkrong. Kudu ada jalan keluar. Gak iso situ, gak iso situ. Ojo sampai gawe rumus pokoke. Ini kadang-kadang sering begitu maaf, dakwah kita itu kan pokoknya ngene ya ngene, gelem ngene gak gelem ngene, terserah awakmu. Lho coba. Yo gak gelem temen. Ngene apa betul? Gelem ya gak ono kopine, gak gelem ya wis. Makanya kudu fleksibel, Pak. Orang itu harus fleksibel. Fleksibel artinya apa? Sembarang iso, tapi dalam konotasi yang positif. Engko aja diartekno jare Pak Solikin sembarang kudu iso. Tapi ya sing apik aja sing elek gitu maksud itu. Sembarang kudu iso. Kasaran itu kudu basa wong Jawa itu kudu iso ngraji angin. Jadi pengurus itu iso ngraji angin maksudnya apa? Serba bisa gitu. Dikongkon ngene iso, dikongkon ngene iso. Ojo sampai ngomong gak iso, Pak. Sampai ngomong gak iso temen. Ya temenan. Padha karo donga lho temenan. Ojo sampai ngomong gak iso sampe. Nek ngomong gak iso temen.
Gak loro ngaku loro temen sampean. Lho temenan ati. Gak duwe ngomong gak duwe temen sampean. Hati-hati sampean. Awas sampean. Mulai ati ngomong temen. Awas aja. Aku wani ngawas-ngawasi sampean saiki. Lho temenan. Maka hati-hati itu dongo, Pak. Kan dongo ini. Hati-hati dengan ucapan kita. Oleh karena itu, ya itu. Nomor piro, Bang? 6. Nomor 5. Nomor 6 itu adalah friendly. Friendly itu apa sih? Friend kabeh iku friend. Apa? Kanca kabeh iki, kanca gak ana mungsuh. Kuwat dijadikan mungsuh kanca iki. Sopo ae? Terus kanca plek kabeh wis, aku ngomong kabeh wis. Ya, kabeh termasuk maaf. Orang yang memusuhi kita, orang menurut saya orang yang paling jujur dan orang yang gak suka dengan kita. Dan motivator paling ulung itu adalah orang yang benci dengan kita, maaf. Betapa banyak orang yang sukses gara-gara dibenci orang. Mohon maaf, saya punya pengalaman. Waktu sekolah biyen itu bapak saya itu dinyek ambek dulu-dulu. Lah apa nyekolah anak-anak? Larang-larang arep dadi apa anakmu? Wong gak mangane angel, utang-utang kok gimana sekolah. Wis ge tuku beras, gimana anakmu sak keluarga warak enak. Gitu ya. Saya dengar itu tersinggung saya, Pak. Tersinggung saya. Ya Allah, bapak saya digitukan. Saya buktikan supaya saya bisa berhasil. Maka tidak ada orang itu yang tidak punya manfaat dalam hidup kita, Pak. Siapapun itu bermanfaat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadikan friend. Tahu friend? Friend jangan pret, macam pret ya wis. Jadikan friend, ayo friend kabeh dulur. Dulur kabeh. Jangan jadikan, ya know? Kata-kata bijak yang luar biasa. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Oh begitu. Tuh, awak dewi itu nggak iso, kok urip dewi nggak iso. Wis, mari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.